Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan yang tidak terhingga sehingga bisa bertemu kembali walaupun dalam pelajaran jarak jauh. Akan saya sampaikan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 tentang fungsi Al-Qur'an. Untuk mengawali pertemuan kita, mari kita semua membaca tadarus Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, apa sebenarnya fungsi Al-Quran itu? Anak-anakku semuanya, kita bisa menyimak di materi berikut. Di antaranya ada 4 fungsi Al-Quran. Ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Nah, karena Al-Quran itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang melebihi mukjizat dari Nabi yang lain. Kenapa demikian? Nah, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk semua umat manusia. Ingat, Al-Quran sebagai petunjuk semua umat manusia. Lalu yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai way of life. Bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, way of life atau petunjuk kehidupan semua umat manusia. Al-Quran mampu menyelesaikan persoalan umat. Nah, di Al-Quran ini sebagai penyelesaian atau sumber untuk menyelesaikan persoalan umat, mulai dari ekonomi, budaya, pendidikan, dan moral. Nah, itu Al-Quran bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, dari masing-masing persoalan itu, silahkan anak-anakku untuk memberikan contoh. Misalnya masalah ekonomi. Ekonomi sekarang itu bagaimana? Al-Quran menyelesaikannya bagaimana? Di Quran surat apa? Itu. Kemudian budaya, bagaimana Al-Quran membicarakan tentang budaya, tentang pendidikan, dan lebih-lebih moral. Nah, silahkan nanti untuk kreativitas dan berpikir, mengasah ketajaman pola pikir kita, silahkan nanti mencari masing-masing contoh. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai hukum yang tertinggi. Ingat, Al-Quran ini sumber hukum yang paling tinggi atau tertinggi. Berarti setelah Al-Quran atau sebelum Al-Quran maka tidak ada. Al-Quran ini merupakan rujukan utama dalam mengambil sebuah keputusan. Semua persoalan dalam masyarakat adalah rujukannya dengan Al-Quran. Karena menggunakan rujukan Al-Quran, maka sempurnalah tatanan kehidupan manusia itu di dalam kehidupan masyarakat. Nah, silakan masing-masing kita berpikir tentang bagaimana Al-Quran merujuk untuk persoalan-persoalan umat sebagai way of life. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini Al-Quran sebagai korektor untuk mengoreksi kepercayaan yang terjadi pada kitab sebelumnya atau di antaranya. Yang pertama, bagaimana Al-Quran mengoreksi ajaran Trinitas. Tuhan itu 3, tetapi 3 menjadi 1. Atau 1 itu pada akhirnya 3.
Nah, bagaimana Al-Quran mengoreksi itu? Di surat apa? Nah, itu bisa dicari di situ nanti. Kemudian yang kedua, mengoreksi kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam bahwa Tuhan mempunyai anak. Jadi orang-orang Arab dulu sebelum Islam datang itu menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Ya, silahkan. Nah, ini nanti dikoreksi oleh Al-Quran. Allah SWT di Quran surat apa? Nah, itu dicari. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran sebagai pengukuh kebenaran kitab suci sebelumnya. Al-Quran mengukuhkan atau menjelaskan bahwa ada kitab sebelum Al-Quran yang dipakai untuk petunjuk hidup pada umat masa itu. Nah, jadi misalnya Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Jadi Injil ini betul adalah kitab Allah, pada saat itu dipakai sebagai pedoman hidup. Kemudian ada Taurat oleh Nabi Musa, kemudian Zabur oleh Nabi Daud. Ini semua adalah kitab-kitab yang betul yang diturunkan Allah kepada nabinya dan di masa umat saat itu. Nah, inilah sebagai 4 fungsi Al-Quran diantaranya yang bisa kita pelajari. Nah, mari kita, karena Al-Quran mempunyai 4 fungsi itu, semangat mengaji. Jangan kendor. Mendalami Al-Quran supaya kita tidak tersesat. Kesimpulan, manusia hidup harus berjalan mengikuti jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih. Jangan lupa pesan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.